Gini, yang tidak membuat Anies tidak maju itu bukan RK. Saya bilang gitu. Yang membuat Anies tidak maju Jakarta bukan Ridwan Kamil. Kalau kita lihat Pak Jokowi itu kan yang paling dari semua partai yang ada, yang paling dia tidak suka kan adalah PKS. Jakarta itu pijakannya buat nasional. Hari ini Pramono bilang enggak. Besok dia bilang saya diperintah partai maju mau apa? Nggak bisa, itu yang bahasa. Ya, Jokowi efek ini buat dia ke depannya menjadi aset atau liabilities. Kalau kemarin aset. Ya kemarin ketika masuk Oke, welcome to Total Politik dan hari ini sangat berbahagia ya. Bersama dua kanda kita. Iya. Padahal hidup kita udah damai kemarin beberapa hari mengurusi sepak bola bersama Coach Justin kan. Betul. Hari ini kita harus kembali ke dunia lagi untuk berbicara masalah politik. Betul, setelah ditelepon sama anak buah kita, Bang, cukup. Kita Iya. kembali ke Kito. Iya. Jangan sampai ente nanti jadi pengurus PSSI pula berdua. Kita kelemahan kita itu Bang Uci. Kalau udah serius satu hal itu lupa yang lama. Makanya cuma Bang Uci yang bisa berjalan antara properti dan politik sama si ini kan. Oke, sudah bersama kita ada Bambang Harimurti dan Muhammad Sanusi. Sanusi. Ya, Ya. tentu kalau ada Bang Uci ini ya wilayah Jakarta dan Iya, sekitarnya lah kita Jakarta, bahas ya. inilah. Ya, gimana Ahok Bang? Ya. Ini yang keempat lu masih nanyain juga. Mas, dia kan sahabatnya Ahok nih sampai sekarang ya kan dia tuh tesis dia selalu berhasil selalu tepat. Yang satu yang belum teruji, dia bilang kalau nggak dapet tiket dari PDI Ahok ini bakal bisa keluar dari PDI, ngambek dia. Ternyata happy aja kemarin sama Prabowo Manung sama Rano Karno. Nunggu momennya aja. Orang cari momennya dong. Pasti keluar. Keluar ke kapal yang Nggak baru. tahu lah ya. kapal yang mana yang mau dia tumpang. ada kemungkinan balik ke Gerindra nggak? Udah pasti nggak mungkin itu. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Gua udah bilang kalau energi gua banyak. Tapi tanda-tandanya kayaknya masih jauh panggang dari api. Gue lihat bahkan kayaknya dia yang mengklaim gitu bahwa Mas Pram ini aku juga yang dorong, gitu di dalam. Ya kalau di DKI kan dia masih kuat ya, masih ada pendukungnya. Jadi dia pikir momen ini dipakai juga buat dia sendiri. Kalau misalnya menang Pramononya kan dia bisa punya akses yang lebih leluasa ke gubernurnya. Nah coba aja lihat habis pilkada selesai. Ya menurut saya sih cuma butuh waktu doang. Butuh waktu, nanti ada escape clause-nya dia. Cabut gitu. Oh, dia selalu nemuin escape strategi yang bagus ya dari dulu ya. Pasti dia cari. Karena dia udah pindah berapa kan? Yang pertama partainya PBB. Bukan, ya PIB. Terus pindah ke Golkar. Habis Golkar ke Gerindra independen dulu. Habis independen baru ke PDIP. Oh ya. Sebetulnya PSI dia itu awalnya. Oh, rencananya memang Habis PSI. dari Gerindra itu sebetulnya awalnya PSI. Kenapa Ahok Nggak jadi ke PSI kenapa? Iya. Nah, sebetulnya PSI itu gini ada Kalah sama ini Jeffrey kan ya? jadi bicara siapa? Iya. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. ini pengen Oke. tahu nih orang. Iya. Jadi Ente gini, sahabatnya. itu Bukan karena kalah sama Jeffrey ya? bukan, memang dia bersahabat sama Pak Jeffrey. Jadi itu memang partai pihak yang menciptakan buat Ahok. Ahoker yang bikin dulu kan? Iya, makanya Dewan Pembinanya Suni waktu itu. Oh, sudah ya. Suni waktu aku sama Ahok. Masih damai. Kemudian pada saat barang ini tidak masuk electoral threshold-nya, dia mau ngapain juga? Dia pindah lah. Kan Ahok sering bilang, Bang, itu ada partai yang selalu jual-jual nama gue. Nah, gitu kan. Intinya justru malah bukan hanya sekedar nggak make gitu ya, tapi malah menolak untuk dipakai. Kebenciannya kayaknya Iya. agak tinggi gitu. Maksud gua patah hatinya di mana? Memang awalnya partai itu memang diciptakan buat Pak Ahok. Setahu saya nih. Jadi dia itu orang yang nggak bisa dibargain. Dia kalau mau pindah partai masa mau masuk PDIP cuma wakil ketua. Dulu aja udah jadi sekjen waktu PIB pertama Iya, kali. betul. Terus mau jadi apa dia di bawah? Partai yang udah settle. Sebetulnya dibikin vehicle-nya. Waktu ini tidak sesuai dengan ekspektasinya.
tadinya kan yang pendukung dia yang waktu independen itu kan mau disalurin jadi PSI Ahoker itu. Karena kan gini, Ahoknya yang sebegitu tidak sukanya sama PSI, meskipun orang-orang PSI masih setia sama Ahok kan, Ri, ya? Mungkin karena masih ada Suni di dalamnya waktu itu. Oh, jadi karena persoalan. Tapi Ahokernya sekarang udah banyak yang keluar dari PSI kan? Banyak. Yang Ahoker asli. Bang, jangan-jangan Ahok menolak PDI dukung Anies itu gara-gara Suni, bukan gara-gara Anies. Dia sama Aniesnya nggak masalah. Enggak lah, kalau Ahok itu udah emang nggak bisa ketemu, udah beda. Jadi ya politik polarisasi yang kemarin tuh, identitas yang dibangun itu cukup lama. Itu ketemu di kepala itu setengah mati itu ngelepas ini. Gitu. Nah, izin Bang, banyak orang yang nggak tahu Suni itu siapa sih sampai dia punya signifikansi sebesar itu gitu. Dia itu apa, kekuatan politiknya apa? Itu yang banyak orang yang nggak tahu kan. Kenapa sampai ada Suni di situ, Ahok nggak mau masuk, itu ada urusan apa dua orang ini gitu. Oh, ini berat nih. Enggak kan abangnya mulai tadi. Sayang aja kalau nggak ditanya kan. Saya cukup bantu lah. Bisa kaitannya dengan Abuan itu gimana lah kira-kira. Butuh translator. Aduh. Jadi memang dulunya story-nya nih. Iya. Jadi Ahok itu maju gubernur independen di awal. Tapi KTP 2012 ini ya? Iya, 2012 KTP. Bukan 2017 ya? KTP-nya nggak cukup. Oke. Waktu nggak cukup, ada orang yang bawa ya ke Pak Prabowo. Kemudian dikawinkanlah dengan Jokowi. Itu singkatnya begitu. Dia selalu bergandengan setiap kali jalan dulu sama Suni. Suni itu S3-nya di Amerika loh, politik. Dia aslinya orang masih di CSIS. Masih di CSIS waktu itu ya. Masih di CSIS. Jadi memang kalau kita bicara politiknya bisa jadi yang ngebrief itu ya Suni udah pasti. Memang pinter ya Memang Suni ini. pinter. Ya kemudian waktu dia jadi gubernur, dia nempel ya, mungkin akses inilah yang kemudian dibuka oleh Pak Gub untuk kemana-mana. Jadi kayak UP apa nih kalau di Anies itu namanya? Ini PTPUPP. Ya, kayak UKPP. PGUPP-nya lah. The leader Kepala PUGPP-nya Ahok lah. Oh, berarti powerful banget ya Suni. Harusnya sih dulu powerful. Cuman nggak pakai APBD. Iya. Kontribusi swasta. Ya. Udah cukup kalau bicara Suni, udah cukup sampai di situ. Kalau mau detail lah di belakang nanti. Jangan dilanjut lagi kesaktiannya ya. Tapi BHM lihat gimana kalau tesisnya Bang Sanusi tadi, bahwa Ahok nih nggak mungkin akan stay. Sementara kemarin di Semanggi itu kan justru mau Ahok ini kan selalu bilang sendiri. Dulu dia ingat kata bapaknya kan, jadi pengusaha bisa sampai gede apa segala, tapi tetap pengusaha itu akan kalah sama pejabat. Karena itu dia dari awal mikir dari bapaknya, kalau gitu saya harus jadi pejabat. Makanya dia pertama jadi bupati. Habis itu dia berusaha jadi gubernur Sumatera Utara ya. Kalah ya. Nah dia pindah terus. Akhirnya mau maju independen, nggak bisa. Yang lahirnya Ahoker dan PSI kan dari supporter itu. Ternyata terakhir pindah ke PDIP. BHM kan juga dulu teman Ahok kan dulu. Oh iya, kita teman dekat. Ya, dekat lah kita. Makanya saya tahu Sumi. Karena dulu kalau mengatur-ngatur dengan Ahok ya lewat Suni. Dan memang Sumi ini hebat. Suni emang hebat ya. Hebat karena dia tuh bisa merekrut orang-orang yang kerja di konsultan-konsultan, anak-anak muda pintar nih, yang kerja di PwC, Ernst & Young, McKinsey, mau kerja dengan gaji jauh lebih rendah. Termasuk Michael tuh Suni dulu itu ya. Dan orang-orang ini kerja, dan juga orang-orang ini kerja tanpa masuk APBD juga. Jadi dicariin oleh Suni lah ini. Jadi kitchennya Gubernur Ahok waktu itu ya? Ya itulah PGUPP-nya, tapi sekaligus fundraising buat gaji tim gitu loh. Tapi beda, dia ke Anies tuh gimana ceritanya tuh Mas? Suni jadi ke Anies tuh, tahu nggak Mas? Wah, kalau itu ya karena gini, Ahok itu kan ada problemnya tuh dua. Yang satu ya urusan lebih rumah tangga ya. Begitu dia ada masalah dengan Veronica dan menikah dengan itu, sebagian Ahokers yang pendukung Veronica tuh jadi berbalik ya. Kalau Sumi saya kira sama, dia mulai mau mengontrol Ahok saya rasa. Karena itu mungkin perintah Bauhir lah.
Oh, Suni ini perintah Bohir juga. Getting deeper gitu. Bahaya ini. Gue langsung mau masuk gosip terbaru aja. Ini headline majalah karena Bang Uci udah mau batuk-batuk ini. Kering tenggorokan Bang No ada minum no, ya kan? Nih langsung aja nih menarik nih buat Bang Uci dan BHM ya. Ini headline majalah Tempo. Judulnya mengapa calon gubernur Jakarta berebut suara pendukung Anies Baswedan. Para calon gubernur Suni juga sering masuk Tempo. Pernah menggugat malah. Ya sering-sering itu cukup akrab mereka. Para calon gubernur berupaya mendapatkan suara pendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Jokowi ditengarai mengalihkan dukungannya. Wah, ini headline yang menarik nih. Jadi berebut kolamnya Anies, di sisi yang lain justru pusat-pusat elit nasional, misalnya Pak Jokowi, semakin hari semakin merapat ke Mas Pram lah. Ditandai merapat ke Mas Pram. BHM lihatnya gimana nih? Begini, ini dimulai dari kekecewaan Jokowi yang kita dari luar melihatnya adalah mundurnya Erlangga. Jadi ya ini supaya kita rewind ya. Jadi Erlangga itu kan hari Jumat lapor ke Pak Jokowi di istana. Dia bangga bahwa dia sudah berhasil membujuk PKS buat memberi pasangan buat Pak RK. Yeah. Karena kan pikirannya Erlangga itu sederhana aja. Waduh, kalau RK yang maju di Jakarta, Golkar rugi. Karena kan RK tuh kuatnya di Jawa Barat. Kalau dia maju di Jakarta apalagi ngelawan Anies. Yeah. Itu sih Golkar sama aja disuruh kalah gitu kan. Tapi karena ini udah perintah Pak Jokowi, jadi gimana supaya RK ini menang? Nah, jadi kalkulasi politik dia hanya bisa menang kalau berpasangan dengan PKS. Karena PKS itu partai paling besar di Indonesia. Itu pikirannya sederhana gitu aja. Akhirnya rupanya dia dalam melakukan ini dia berpikir sendiri, tidak banyak konsultasi. Dia akhirnya berhasil dapat deal Suswono itu kan. Dia lapor, dia pikir, wah Pak Jokowi kan senang karena kemungkinan RK menang jadi lebih besar dengan didukung oleh PKS. Padahal kan kita semua tahu Pak Jokowi itu bukan itu maksudnya. Pak Jokowi itu maksudnya adalah supaya cawagupnya itu Kaesang. Jadi begitu dan udah deal, marahlah Pak Jokowi. Karena itu begitu keluar dari situ udah Pak Pratik kasih tahu Pak Erlangga harus mundur. Ya, dan kan kemudian lebih sorenya lebih keras lagi Dasko ya memberi ancaman soal kasus itu dan kasih waktu sampai Sabtu sebelum tengah malam mundur atau dia dipanggil. Bahkan hari Jumat jam 11 malam surat dari kejaksaan udah masuk bahwa hari Selasa Pak Erlangga. Nah, karena kan konsep awalnya itu kalau Kaesang Wagub, RK, kemudian diatur Anies nggak bisa maju, ya kan? Kemudian PKS dikasih deal yang lain. Nanti kalau udah menang, nanti Pak RK akan diminta jadi menteri, sehingga Kaesang jadi gubernur kan, kira-kira begitu. Seperti Ahok dulu. Jadi gubernur kan karena Pak Jokowinya menang. Jadi presiden, bukan Ahok menang secara pemilu gitu. Nah, cuma kan berantakan kasus ini. Akhirnya ya udah ribut semuanya. Dan makanya sekarang Pak Jokowi tidak ada interest mau RK menang atau kalah. Oh, itu akarnya di situ. Akarnya ada di situ. Beda cerita kalau sementara Pramono ini kan deket dia sama Pramono. Ya kalau Pramono yang jadi, wah itu bisalah Gibran ya kakaknya Kaesang ini nanti menjadi kepala aglomerasi ya di situ. Karena siapa sih yang berkepentingan sama aglomerasi kan para Bohir. Ya kan? Karena ini daerah yang secara ekonomi memang kita juga berkepentingan Mas, nggak hanya ya kita itu kena kepentingannya ya, tapi kan kita nggak bisa nyumbang buat
buat kalau kita Jakarta sekitarnya bagus kan kita juga senang kan. Iya. Sebenarnya gini, enggak, kata kuncinya tuh Jakarta dan sekitarnya bagus buat siapa? Kalau yang terjadi itu adalah gentrifikasi, ya jangan-jangan kita nggak bisa hidup lagi di Jakarta, mungkin harus pindah ke Pandeglang atau kemana. Kan? Nah, ini aku bacainnya ya 2 paragraf. Menjelang penetapan calon kepala daerah, Presiden Jokowi dalam pilkada ditengarai pilihannya dukungan Presiden Jokowi di dalam pilkada ditengarai berubah. Dalam pertemuan tertutup di rumah Pramono di Cipete, perubahan dukungan Jokowi itu dibahas. Nah, narasumber yang mengetahui isi pertemuan menuturkan Jokowi kini cenderung mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Pembahasan soal itu mencuat setelah Pramono menyatakan sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam wawancara dengan Tempo pada 1 September, Pramono menegaskan bahwa Presiden tidak akan membuat pernyataan terbuka untuk mendukung dia karena berkaitan dengan etika politik. Beliau atasan saya kan itu nggak bisa dipungkiri. Iya. Ya memang kalau dilihat dari kepentingan lebih Pak Jokowi, ke dia nggak peduli atau memang preferensinya sebenarnya lebih besar ke Pak Pramono? Karena menurut saya karena relasi personalnya dengan Pak Pramono kan sangat dekat sekali. Berapa tahun mereka sama-sama ya, dan sudah teruji lah dengan badai hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP begitu banyak masalah, tapi dengan Pak Pramono tetap terjadi komunikasi yang baik. Makanya kan ada Pak Pramono sendiri cerita ketika Pramono bilang ke Pak Jokowi bahwa dia diminta maju gubernur, kan reaksinya Pak Jokowi kan dia tertawa terbahak, tiba-tiba dia dapat durian runtuh ini. Sedangkan dengan RK kan dia nggak terlalu kenal sebetulnya. Personally ya, personally nggak terlalu kenal. Nah, gimana Bang Cip melihat situasi ini? Oh, kalau saya ngelihatnya gini, pertama kali saya ketemu RK saya tanya tentang isu yang beredar. Ya, salah satu ini nih. Saya bilang not buat dia karena 5 orang menyampaikan hal yang sama seperti disampaikan. Saya bilang not, abang yang lebih tahu situasinya. Dia bilang, saya masuk Jakarta, yang minta itu Pak Jokowi, Prabowo Subianto, 08, 3 kali karena dia tahu saya ruhnya kan Gerindra kan. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, saya happy. Kalau kemudian isu itu benar, ya kita happy aja. Kenapa happy? Karena biar orang bilang di sana yang anti demokrasi, anti oligarki dan segala macam. Kita jalan dengan wadah yang demokrasi. Seperti saya sampaikan, RK itu lebih suka fight karena emang dasarnya dari fighter. RK, Anies, si Ahok itu fighter semuanya. Pakai sih. Bukan kader partai ya. Bukan kader partai. Bukan kader partai. Jadi dia itu memang dari pertamanya selalu suka begitu. Kalau kemudian nggak ada lawan atau apa nggak seru. Makanya saya bilang tadi lebih suka kan waktu dia tegesin. Saya bilang kalau dia menyampaikan bahwa yang meminta adalah 08, nah saya happy. Biarin aja. Jadi sampai detik ini kan 08 masih harum namanya. Mau orang demo segala macam tentang apapun bukan ke 08 tapi kepada pemerintahan yang lama. Gitu. Jadi ini yang perlu dipertegas. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau isi itu benar bagaimana? Saya udah sampaikan nggak apa-apa. Memang itu kalau bang isu itu benar bukan isapan jempol nggak apa-apa. Jadi saya juga sampaikan sama sekelompoknya pendukungnya Mas Anies ya. Malah orang paling dekatnya saya sampaikan. Gini, yang tidak membuat Anies tidak maju itu bukan RK. Saya bilang gitu. Yang membuat Anies tidak maju Jakarta bukan Ridwan Kamil. Jadi Kim, anggap aja itu Kim lah, yang seperti isu yang beredar. Tapi sakit mana Kim sama Merah? Kim itu nusuknya tangan kanan, tangan kiri, paha, segala macam, tutup, nongol lagi gitu kan. Oke. Tapi sakit mana dengan 2 hari tusuk jantung mati langsung. Ayo, 2 hari udah pakai baju merah, tunggu di bawah nggak bisa naik ke atas. Sakit mana sih? Dia tusuk sekaligus jantung, tidak bisa bergerak, orang hari itu mati harusnya. Kan hari itu penentunya. Sama sakitnya, saya bilang gitu. Tapi ini bukan kemauan Bang RK untuk Anies nggak bisa maju. Yang kedua, saya bilang masanya Mas Anies dulu, programnya Mas Anies sebagai idealisme orang Jakarta naruh nih, harapan ke Anies A, B, C segala macam. Mau dikasih ke siapa harapan itu? Mau tentang idealisme itu dipendam? Nggak bisa dong. Kalau pemimpin tuh tahu, kalau dia tidak bisa mewujudkan idealismenya lewat diri sendiri, harus kasih ke orang lain yang dia mampu. Nggak bisa. Yang penting tujuannya kecapai, bahwa
masyarakat Jakarta happy. Jangan dipendam, nggak bisa. Saya ambil contoh, saya mau ceritain. Kampung Bayam. Harusnya kalau komunikasi baik by phone aja dengan PJ, itu nggak mungkin diusir juga pada saat itu. Yang bikin tinggal ngasih kunci bangunan udah jadi di sebelah JIS. Yang orang diusir habis kan. Ini kan ada komunikasi. Kalau kemudian komunikasi ini sampai, bukan nggak mungkin hal-hal yang ditaruh masyarakat di badannya Mas Anies tinggal nelpon aja. Bro RK tolong dong, selesai barang itu. Ini kan dalam rangka kepentingan masyarakat banyak gitu loh. Tapi kohesifnya antara Pak Prabowo, pendukung Prabowo atau anggaplah Kim dengan pendukung Anies, kohesifnya tebal. Tapi ya irisannya tapi sama sebelah, sama merah, sama Pramono, Pak Pramono turunannya dan PDP. Itu sedikit sekali ada kohesifnya. Makanya ada timbul lah kemarin yang 3 nyoblos 3. Karena saya bilang kalau orang mengatakan itu, orang itu kiranya. Konsepnya gini loh. Kepentingan pribadinya dia, orang-orang kelompok tertentu, tapi dia nggak mikirin kepentingan masyarakat banyak yang sudah ditaruh di badannya Mas Anies. Lu mau dilepasin sama siapa? Kampung Bayam, Kampung Akuarium, Kampung Terapung, macam-macam. JIS. Kalau Kampung Terapung mah Prabowo. Bukan yang sekarang yang terapung di Bukit Duri. Oh, bukan yang Muara Karang ya? Bukan. Jadi ini kan banyak masyarakat yang sudah mengadukan hal-hal yang minta Mas Anies. Kenapa? Karena dia harapannya ke Mas Anies dulu misalnya. Sekarang kalau nggak ada, Mas Anies mau kasih ke siapa? Saya mau tanya. Bukan nggak mungkin 3-4 tahun atau 2 tahun besok ada orang datang ke Mas Anies juga, Mas tolongin Mas, kampung saya begini, begini. Terus mau minta tolong sama siapa? Akses ini penting komunikasinya. Nggak bisa abu-abu. Ini nggak ada pilihan karena Mas Aniesnya nggak maju. Sekali lagi Mas Anies nggak maju itu bukan karena Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil suka fight, Mas Anies suka fight. Jadi nggak bisa. Sakitnya lebih sakit mana jantung ditusuk sama ditusuk dikit-dikit. Ya. Sama-sama sakit dan lebih sakit itu saya rasa. Ya. Langsung. Saya setuju tuh bahwa RK tuh lebih suka fight karena kan dia udah menyatakan juga waktu awalnya dipikirkan lawan kota kosong, dia kan nggak mau kan. Betul. Tak untung muncul kemudian si siapa nih, namanya aja saya lupa. Iya. Darman ya. Bang, mungkin aja Abang membaca kalau BHM bilang tadi ini ada pergeseran Pak Jokowi dari tanda-tandanya malah lebih kelihatan di Pram ketimbang di Ridwan Kamil gitu ya. Karena berbagai macam background tadi. Dan Ridwan Kamil ini maju karena Pak Prabowo, ini skenario kompetisi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dari mulai dong di DKI berarti. Ya kalau ditanya itu, saya nggak tahu melihat yang perspektifnya. Tapi bahwa ini kan direct saya ketemu Bang RK, saya tanya, dia bilang saya yang suruh datang ke sini adalah Pak Prabowo 08. Kalau dia mau menang harusnya dia happy aja di Jawa Barat. Ngapain dia masuk Jakarta? Karena permintaan Pak Prabowo. Nah kemudian sekarang isu itu berkembang tentang misalnya Pak Jokowi di Pramono dan segala macam. Iya saya udah bilang antisipasi isu itu. Saya masih berpikiran kita nggak usah lihat lawan siapa yang dukung. Kita janjikan apa yang harus kita berikan kepada masyarakat Jakarta. Tim kita harus kuat itu aja, nggak usah mikirin lawannya mau jadi apa, yang backup siapa gitu. Jadi nggak usah mikirin jangan-jangan nih Pak Ridwan Kamil kena perang kayak Pak Arsyad atau kayak misalnya begitu Ganjar. Ganjar ya. Saya bilang sih nggak ada asap kalau nggak ada api kan sebenarnya. Ya saya bilang kita fight. Jadi emang dia jiwanya fighter. Makanya saya sejak Bang RK mendeklarasikan hari Senin tanggal 19 saya langsung bikin tanggal 20 makan gratis Selasa, Rabu, Jumat. Tanjung Priok yang kemarin Bang RK datang. Udah kita buat terus, nggak ada cerita, nggak apa-apa. Dan baru pertama kali juga kita yang bikin bark yang kemarin Total Politik, yang dialog. Karena zaman sekarang anak-anak muda maunya ke pemimpin tuh nggak mau nolok, dialog. Buat mau apa, lu bisa jawab dong. Bisa kebaca kepala pemimpin tuh mau kemana gitu loh. Kalau kemudian pemimpin cuma datang atau mau nolok doang pidato orasi, itu zaman dulu zamannya saya. Kalau sekarang nggak bisa, anak Gen Z tuh kritis, dia harus tahu kepala isi pemimpinnya apa. Itulah kemudian kita mau bikin seperti yang kemarin di 5 wilayah kota, biar terbuka. Ya, tapi saya kira emang bagus lah bahwa yang menurut Pak Ridwan Kamil yang minta dia jadi maju di Jakarta itu adalah 08 ya Prabowo. Karena kan kalau kami yang di luar melihatnya memang Prabowo berkepentingan Ridwan Kamil yang Golkar jangan maju di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat dia punya calon Pak Dedi.
dan Jawa Barat itu sangat strategik buat Gerindra. Jadi dia menghilangkan lawan berat lah di sana ya. Tapi kan pasti kan Pak Prabowo juga bukan orang yang tidak berterima kasih. Membunuh begitu. Saya kira begitu Pak. Mungkin Pak Ridwan Kamil kalaupun kalah di DKI nanti akan diangkat Pak Prabowo jadi menteri kali yang urusannya juga karena kaitannya. Jalannya untuk Pak Deddy Mulyadi lebih lapang gitu di Jawa Barat ya. Karena antara kepentingan Gerindra kan ada selain ada persaingan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kan juga ada unsur lain persaingan antara Gerindra dengan Golkar. Ya, jadi kita harus lihat dari dua persaingan ini juga. Artinya sense Pak Jokowi mulai bergeser ke Pak Pramono Anung itu nggak terlalu matters loh Mas sebenarnya dalam cuaca politik hari ini ya. Iya dan juga menurut saya kalau kita lihat Pak Jokowi itu kan yang paling dari semua partai yang ada, yang paling dia tidak suka kan adalah PKS. Kalau Pak Ridwan Kamil menang dengan didukung PKS dan for some reason Pak Prabowo ingin menjadi kandidat melalui salah satu menterinya, dan saya kira kalau tahu Pak Ridwan Kamil kalau diminta Pak Prabowo dia pasti nggak akan menolak. Yang jadi gubernur siapa di DKI? Di DKI kan? Jadi buat Pak Jokowi lebih aman sekarang Pramono ketimbang Ridwan Kamil yang di luar kontrol dia lah. Kalau di Pram itu dia masih satu inilah, bukan kan PDIP bukan musuh utama Pak Jokowi juga, bahkan dia lahir dari situ. Kan yang masalahnya Pak Jokowi lebih dengan Ibu Meganya kan. Jadi ya ini kita harus lihat dari berbagai sudut kepentingan. Kalau saya lihat ada panjangannya dari isu tadi. Misalnya Pak Jokowi ada di Pak Pramono. Yang saya dapat lebih panjang lagi adalah karena kalau RK jadi bisa jadi lawan berat di 2029. Kalau Pramono enggak. Tapi dia lupa. Jakarta itu pijakannya buat nasional. Hari ini Pramono bilang enggak. Besok dia bilang saya diperintah partai maju mau apa? Enggak bisa. Itu yang bahasa seolah-olah nurut bahwa Pramono bakal nurut, tidak akan maju. Kalau Pak Pramono berhasil di Jakarta gitu udah pasti main 5 tahun pasti mau main buat jadi cuma gubernur Jakarta doang yang main 5 tahun ke depan harus kenceng supaya naik langit. Pak Susono pun pengen gitu kalau misalnya Pak RK jadi menteri ya. Tapi kan gini, kalau buat Pak Jokowi dan keluarganya, kalau misalnya bukan Gibran, next berikutnya yang dia merasa nyaman kan Pak Pramono. Kalau Pramono jadi presiden, Pak Jokowi juga merasa nyaman. Itu dia. Itu kan kalau ada kalau yang tadi. Tapi kan 2029 Pak Prabowo juga masih maju. Maju Mas. Tapi beliau udah 77 ya. Iya, aku ini Donald Trump 79 sekarang mau maju lagi kawan. Jangan disimpulkan dulu 2029 nggak ada Pak Prabowo gitu. Nggak, kita lihatnya kan gini kan selalu pemilihan itu terutama ketika masih ada incumbent, pemilihan itu kan selalu antara keberlanjutan dan perubahan. Kalau kalau skenarionya Pak Prabowo for some reason kurang berhasil dalam pemerintahannya, sementara Jakarta maju, ya itu akan membuat Pak Pramono jadi relevan. Tapi kalau sebaliknya ya selesai gitu. Jadi yang ini sebetulnya yang baik buat kita semua supaya mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan bagi kita para pemilih. Betul. Karena kata Mas Bambang kalau semakin elit berkonflik masyarakat lebih bagus karena kompetisinya lebih tajam di sana ya. Oke, tapi kalau kita bicara survei nih, ini paling baru nih dari LSI ya, Lembaga Survei Indonesia. Simulasi 3 pasangan RK 51,8 Pram 28,4 Dharma Pengrekut 3,2 golputnya 3,9 tapi tidak tahu tidak jawabnya hampir 13%. Iya. Gimana Bang Uci nanggepin? Iya, kalau tadi saya bilang tadi harusnya dipanjangin lagi tuh surveinya. Kita saya dapat maksudnya saya dapat dari data internal bahwa dari yang 51, 20 sekian itu masanya Anies. Dari 58? 51,8 ya benar. 20 sekian itu masanya Anies. Artinya apa? Ada kohesif antara masa Anies dengan masa Pak Prabowo. Mulyono ke samping pun, Pak Jokowi ke samping pun, kalau Prabowo sama siapa? Sama Pak RK, artinya masa itu ada kohesif, kuat bondingnya. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang, apalagi idealismenya harus sampai nih, idealisme
yang ditimpahin atau ditumpahin oleh masyarakat Jakarta kepada Mas Anies itu mau dikasih ke siapa? Harus selesaikan, kan nggak diselesaikan. Jadi kalau dilanjut lagi tuh baca surveinya itu, ya, saya kebetulan baca versi PPT-nya ya. Pemilihnya RK itu yang solid dan nggak mungkin berubah lagi. PKS. Itu jumlahnya sebanyak surveinya Pram itu. Oh, 28-an. 28%. Itu jumlah pemilih RK yang nggak mungkin geser lagi tuh. 28%. Sementara pemilihnya Pram yang nggak bisa geser itu kalau dipresentasiin itu sekitar tinggal 13-11%. 12-13% gitu. Pemilih solidnya ya. Pemilih solidnya itu kalau dibaca surveinya gitu ya. Dan tadi kayak Bang Uci bilang bahwa ada pemilihnya Anies 20%-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat suara-suara apakah RK di sini akan dapat endorsement, perlu nggak dapat endorsement terbuka dari Anies nanti? Ya kalau menurut saya ini harusnya ini kebijaksanaannya seorang pemimpin. Kayak Mas Anies yang diharapkan itu dia nggak bisa juga gray area. Nggak bisa juga masanya, kamu nggak usah ke kiri, nggak usah ke kanan. Atau dia stadium akan menghargai, bukan itu persoalannya. Idealisme yang udah dia bentuk, ya, idealisme yang diberikan rakyat Jakarta kepada Mas Anies, bagaimana menyelesaikannya? Siapa yang harus dikasih? Nggak bisa dong. Ini kan bukan bicara misalnya kalau yang isu yang coblos 3 katanya kelompoknya Mas Anies, udah pasti itu orang-orang yang di belakang Mas Anies yang tim atau apa, karena dia nggak ada kerjanya, mau ngapain? Ayo, jangan bicara itu. Pemimpin itu harus tahu kalau dia dipilih itu, dia diberikan kewenangan, kebijakan atau diberikan titipan mimpi untuk menyelesaikan masalah. Kalau dia nggak bisa menyelesaikan pribadi karena dia nggak bisa maju, harus tumpahin ke orang lain. Itu pemimpin itu harus begitu. Bang, tapi bukankah di situ ada eksponen PKS? Dan PKS ini adalah simbol dianggap so-called pengkhianatan terhadap Anies Baswedan. Ya. Sekali lagi ya, itu persoalan partai begitu panjang persoalannya antara PKS dan segala macam. Tapi buat saya, kalau seorang pemimpin harusnya bijak. Kenapa orang mau ke Pak Anies lagi, orang rakyat Jakarta kemarin kalau Anies datang? Karena dia taruh di badannya Mas Anies apa? Tolong selesaikan ini, terutama untuk orang-orang miskin, orang-orang rakyat Jakarta yang tidak mampu ini. Terus mau dikasih sama siapa, saya mau tanya? Ayo. Mau dikasih tiga-tiganya. Ya, justru kalau menurut saya ini sebenarnya kesempatan bagi masyarakat ya. Ini powernya lagi di masyarakat. Kalau misalnya penduduk Kampung Bayam, Kampung Akuarium, para pengguna Jaklingko yang merasa sangat teruntungkan oleh Pak Anies ini dan tapi programnya belum selesai. Mereka bisa mendapatkan janji dari apakah itu Pak Ridwan Kamil atau Pak Pramono bahwa kalau mereka dia jadi penguasa maka program ini akan diteruskan dan kemudian bikin fakta secara tertulis maka bisa memanfaatkan mereka itu untuk yang nanti datang ke Pak Anies. Pak Anies, kami ini kalau si ini udah janji tertulis. Menurut saya pada saat itu Pak Anies nggak punya pilihan. Dia akan bilang oh iya kan karena dia akan meneruskan program-program yang membantu masyarakat miskin ini. Saya akan dukung. Betul. Tapi pasti dia akan minta supaya ini betul-betul tertulis gitu loh. Dan bahwa misalnya Kampung Bayam kalau Pak RK jadi dalam setahun pertama akan jadi apa? Kampung Akuarium, Jaklingko apakah akan semakin banyak gitu angkot-angkotnya ya. Lalu program Loop Line itu. Karena itu yang menurut saya yang kalau Anies ikut kemungkinan akan lebih daripada pemilu sebelumnya karena ini orang-orang ini menikmati itu. Kita kan kalau yang menggunakan busway, menggunakan LRT, angkot Jaklingko itu sangat menikmati perubahan itu. Transport ya. Itu yang tadi saya bilang. Yang tahu bahwa masalah Jakarta tadi dan yang akan datang apa? Kan Mas Anies. Sekarang Mas Anies harus punya pilihan yang mau taruh di mana. Dan Anda pasti yakin Mas Anies ujung-ujungnya akan mengendorse atau memberikan tanda-tanda itu semakin lama semakin menurut saya jelas gitu. Kalau menurut saya, ini saya sih menurut saya Mas Anies harus bersikap untuk itu. Jadi dia harapan apa kabar
yang udah hampir pasti. Oh, bukan maksud saya. Ini harus sikap seorang pemimpin itu menurut saya harus begitu. Bahwa dia itu dipercaya rakyatnya karena dianggap mampu menyelesaikan banyak hal. Karenanya hal-hal yang mampu dititipkan oleh dia, karena dia tidak bisa menjadi pemimpin di Jakarta saat ini, dia harus endorse ke siapa? Nah, tapi ini pertanyaan saya sama Mas Uci ya. Ini kan Pak Ridwan Kamil banyak kelebihannya, tapi salah satu kelemahan Pak Ridwan Kamil menurut saya, karena dia tuh sebenarnya orang pinter, dan orang pinter apalagi arsitek berpengalaman mengelola kota ya. Dia ada kemungkinan udah punya ide sendiri dan dia sulit untuk mendengarkan apalagi melanjutkan program yang dibuat orang lain. Ya, kita lihat kebalikannya Pramono, karena dia tahu dia tuh nggak tahu apa-apa soal Jakarta, sehingga dia sekarang kan gerakannya adalah dia bahkan minta Anies jadi ketua tim sukses. Terus dia berusaha lah ketemu untuk mengatakan, udah deh aku ikutin program kamu aja, karena memang dia nggak siap juga sampai hari terakhir kan dia tidak kaget ya untuk diperintahkan, sehingga dia pikir ya udah daripada aku nyiapin segala macam, dia praktikali aku ambil alih aja lah tim suksesnya Anies ini jalan. Nah, bagaimana sekarang bisa meyakinkan Pak Ridwan Kamil bahwa program Kampung Bayam itu bagus, program akuarium itu bagus, Jaklingko itu bagus, karena itu bukan gagasannya dia gitu loh. Itu bagi bukan orang yang pinter dan berpengalaman tuh, itu istilahnya dibilang itulah kelemahannya orang pinter gitu loh. Oke, kalau saya bilang, makanya saya bilang tadi ya, kalau beberapa kali RK ngomong itu, yang baik dari Sutiyoso, Pak Jokowi, Pak Volke, ya, Pak Ahok, termasuk Pak Anies, itu akan dilanjutkan. Jadi yang tadi saya bilang tadi, kalau kemudian, kalau saya berkaca, kalau seorang pemimpin hanya followers, di kepalanya nggak ada ide, ya, terus mau ngapain Jakarta itu? Nah, ini ada problem nih. Kalau mau melihat yang baik-baik dari semua yang sebelumnya, kan problem nih. Kampung Akuarium, Kampung Bayam itu antara Ahok sama Anies tuh justru saling bertolak. Nah, yang mana yang mau diikutin gitu kan? Jadi kalau yang udah jalan, misalnya gini, Kampung Akuarium sudah jalan, ya sudah tinggal kita tingkatkan. Jadi gini ya, satu yang paling menarik dari Pak RK waktu saya diskusi, dia bilang saya itu mau bikin DKI. DKI itu desentralisasi. K-nya itu DKI, K-nya kontribusi, I-nya inovatif. Jadi gini loh, orang akan dilibatkan. Desentralisasi itu kalau dulu kan ibu kota Jakarta. Sekarang bukan ibu kota. Sehingga kita nggak bisa sentralisasi daerah kawasan Tamrin Sudirman yang menjadi polesan. Harus menjangkau ke banyak pihak. Yang kedua, inovasi dan melibatkan masyarakat yang kontribusi tadi. Yang Pak RK, kalau Jabari kan panjang. Yang ke RT diberikan dana yang 200 juta dan segala macam. Tapi yang menarik lagi, saya baca, dan dia pernah diskusi sama saya yang kemarin di Total yang waktu acara Bak, dia bilang rumah kreatif. Ini penting gitu loh. Kenapa rumah kreatif? Banyak orang-orang yang selesai sekolah, anak-anak muda ini yang kemampuannya kurang, kemudian ekonominya kurang, networknya nggak ada, harus ditampung di mana? Nah, RK itu walaupun kepalanya Mas bilang pintar, tapi bahwa dia itu sangat demokratis karena dia mengalami proses demokrasi pada saat dia mau jadi wali kota, pada saat dia mau menjadi gubernur, apalagi dengan yang begitu luas, bagaimana dia menata kabupaten kota itu harus seimbang, dan itulah proses demokrasi sebetulnya. Demokrasi itu ada karena butuh keadilan yang ditujunya gitu kan. Nah itu yang menurut saya itu yang menjadi bahan buat saya. Dan menurut saya juga sebetulnya kalau Pak Jokowi justru tidak mendukung RK, itu mungkin buat Jakarta malah menguntungkan RK. Ya. Betul, saya juga bilang ya, Jokowi efek di Jakarta itu bisa negatif. Iya. Oh, bisa bikin jeblok malah. Iya. Iya, saya juga bilang, udahlah nggak apa-apa Mas, kita jalan terus. Yang bila perlu kasih tahu yang memang benar sana, declare kan? Aja nggak apa-apa. Nanti kalau dibilang anteknya fufu fafa kan udah bahaya lagi. Bahaya. Kita nggak tahu tuh. Tapi siapapun yang menang, Mas BHM yang menang. Oh iya. Karena apa? Juga. Karena dua-duanya alumni ITB. Satu lagi ini pertanyaan saya ya. Ini kaitan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Jokowi, Prabowo ini. Ini bisa dilihat. Ini BHM tadi kan udah nyinggung bahwa Jokowi efek. Jokowi ini ke Pram, lebih dekat ke Pram. Artinya kan Bang Uci bilang, oh iya tadi kita
Prabowo yang perintahin Bang RK ini maju dari awal. Artinya kan nih bisa kita lihat ada kompetisi lah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya. Kalau memang satu ke kanan, satu ke kiri. Bisa nggak kita lihat ini antara dua orang ini adalah all Jokowi's finals? Iya. Benar. Kalau saya enggak ya. Kalau menurut saya enggak, justru ini bisa jadi titik berpisahnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, karena ya itu tadi saya bilang, kalau Pak Jokowi kan, kalau Pak Prabowo kan kepentingannya tadinya jangan sampai RK maju di Jawa Barat karena dia pengen tetap Jawa Barat itu dipegang oleh Gerindra ya, kalau dari sisi kepentingan itu. Kalau Pak Jokowi itu tadinya kan dia kepentingannya sebetulnya ingin menjadikan Kaisang gubernur di DKI, tapi gara-gara dianggap dalam tanda kutip pengkhianatan Erlangga dan kawan-kawan, gagal lah itu ya. Sehingga sekarang opsi kedua kalau kepentingan Pak Jokowi adalah memastikan Gibran nanti ditunjuk oleh Presiden Jokowi memegang aglomerasi ini, ya kan? Nah, dan kata Pak Pramono kemarin dalam pertemuan dia bilang itu bisa kita rubah lewat Kepres baru. Jadi menurut saya, nah kalau ya, tapi itu kan di undang-undang ya, kecuali walaupun undang-undang sekarang kan gampang sekali diubah ya. Undang-undang kabinet aja dalam tempo cuma berapa hari itu langsung berubah ya. Kementerian. Dan mungkin kalau Pak Prabowo mengubah undang-undang itu tambah populer ya Pak Prabowo-nya itu. Ya, jadi tidak lagi aglomerasi ini nggak perlu pikirkan lah. Tapi di lain pihak bisa juga ini buat Pak Prabowo, kalau nanti Pak Ridwan Kamil kalah di DKI, ya kepala aglomerasinya dikasih ke Ridwan Kamil. Kan artinya gubernur DKJ jadi di bawah Ridwan Kamil, bisa juga. Jadi masih banyak nih opsi-opsi ya yang ujung-ujungnya ya memang Pak Prabowo akan melihat sendiri. Ini Pak Jokowi Gibran untuk menjalankan kebijakan dia ke depan itu aset atau beban. Ya, Jokowi efek ini buat dia ke depannya menjadi aset atau liabilities. Kalau kemarin aset. Ya kemarin ketika masuk dianggap aset. Tapi sekarang ke depan dia kan pasti evaluasi lagi ini aset atau liability. Kalau ini aset ya dia dengan Pak Jokowi akan terus memanfaatkan, karena kan Pak Prabowo inginnya persatuan demi kemajuan bersama ya. Dan saya kira teman kita kan Pak Munces, Pak Budi Ari kan sudah projonya sudah menyatakan sekarang projo adalah ideologinya pro Jokowi, pro Prabowo Jokowi, persatuan untuk kemajuan. Ya. Nah kalau memang relasi antara Pak Jokowi efek ini menghasilkan persatuan untuk kemajuan ya dia di mata Pak Prabowo, maka ini akan jalan. Tapi kalau justru ini jadi beban, ya, mungkin ya Pak paling Gibran dimanfaatkan sebagai penangkal petirnya Pak Prabowo lah gitu. Jadi semua kritik diserang ke sana sehingga dia bisa jalan. Jadi masih banyak lah opsi-opsi, dan kepentingan politik kan bisa sampai saat terakhir berubah. Tapi kalau menurut saya kalau memang Ridwan Kamil itu diperintahkan lah oleh Pak Prabowo untuk maju, mau menang mau kalah pasti dia kartunya hidup lah kira-kira gitu. Ya, gimana Bang Uci melihat ini, setuju sama BHM ini kompetisi antara Prabowo dan Jokowi atau ini all Jokowi's final? Karena ada juga yang saya dengar all Jokowi's final gitu. Kalau saya ngelihatnya statementnya Pak Prabowo yang tegas waktu di PAN, jelas. Iya. Pak Jokowi nggak pernah minta apa-apa untuk pilkada. Saya tidak mau pilkada mengganggu urusan presidennya dia. Udah jelas tuh. Ya. Jadi nggak ada, dan ada yang haus kekuasaan ya. Udah jelas. Jadi sekarang gini, makanya kemarin Senin perlu disiarin tuh itunya tuh. Ya coba aja. Udah berlak banyak tuh berkali-kali kita. Senin yang lalu itu makanya dikumpulin lah seluruh partai-partai Kim dengan anggota DPRD-nya, DPR-nya oleh Bang Dasko waktu itu. Saya ingat di pelataran, kan saya dapat informasinya. Tapi yang aktif juga PSI loh. Yang aktif juga PSI, meeting-meeting tim pemenangan, yang aktif juga PSI. Artinya kan ya PSI kan partai ikut penguasa. Makanya artinya kan itu kalau Pak Jokowi ada di sana, kenapa PSI aktif gitu loh. Atau misalnya kalau di sana Projo bergerak aja, bunyiin aja.
Projo juga nggak berani bergerak. Dulu kan waktu Pilpres Projo bla bla tuh ada di mana-mana. Iya benar ya. Projo yang pertama jadi, ngomong gini, ya. Kalau mainnya senyap, ini beda gitu. Kalau mainnya setengah hati ya kayak begitu. Bisa jadi Pak Pramono bagian dari Ganjar kedua kalau menurut saya. Dia kalau kelihatan kok kalau mau ya tegas-tegas aja. Misalnya tiba-tiba PSI atau Projo bunyi. Atau misalnya kenapa? Oh iya dulu waktu Pak Jokowi juga belum jelas arahnya, Projo udah ngomong Prabowo kan. Iya, tapi PSI di Ganjar. PSI udah mulai geser Mas. Udah mulai geser. Udah didatengin Pak Prabowo itu kan. Udah mulai geser Mas. Jakarta itu tiba-tiba nongol semua deng gitu. Betul. Kenapa nih nggak bunyi kalau emang begitu? Jadi kalau menurut saya iya, tapi ini kan cuma bagian analisa aja. Tapi saya udah bilang Bang RK, udah nggak pikirin sebelah, maju terus. Tapi menurut lu misalnya kan ini kan kita tahu nih leaknya informasinya dari Mas Pram dan kawan-kawan lah ya. Apa tujuannya sebenarnya untuk kasih spill bahwa Pak Jokowi udah mulai geser, Pak Prabowo juga tanda-tandanya. Tadi yang saya bilang tadi, informasi kenapa kemudian itu bunyi karena dia jangan sampai kalau RK itu bisa suksesi 2029 kan masih ada Gibran seolah-olah begitulah. Makanya Pramono dianggap cukup dekat sehingga cukup patuh. Padahal saya udah bilang tadi 3-4 tahun saya ditugaskan oleh partai untuk maju jadi presiden mau apa? Karena gubernur Jakarta itu tingkatannya levelnya tinggal 1. Kayak Pak Jokowi kita maju ya, kan ditugaskan PDIP maju. Bang Uci bisa nggak kalau kita baca misalnya itu yang pertanyaan Budi tadi. Apa tadi pertanyaan ente? Kenapa Pak Pram didukung sama dihembuskan isu kenapa itu? Dari kubu Mas Pram yang menghembuskan isu ini? Bisa nggak kita baca bahwa ada traumatismenya PDI Perjuangan dari Pilpres kemarin yang berhadapan-hadapan sama Pak Jokowi ternyata lowbat kan 16% ya. Ini mereka evaluasi nih. Kalau gua terlalu anti Jokowi, gua mengevaluasi itu ya, betul. Karena Jokowi approval ratingnya juga dalam survei-survei terakhir juga masih cukup tinggi. Iya, kalau itu bisa aja, tapi dia lupa gitu. Dulu kan Pilpresnya sama Pak Prabowo. Sekarang kalau RK di Pak Prabowo di RK, ya lebih jauh. Efeknya tuh kasarnya ya kalau dulu pemilu yang sebelumnya yang 2019 itu beda. Aura Jokowinya gitu kuat, tapi di ujung akhir ini auranya udah makin turun. Tinggal bahkan bisa negatif. Bisa negatif, malah aura yang 08 atau Pak Prabowo-nya yang tinggi terus, naik terus, sehingga kalau itu malah dihembusin, malah menurut saya jadi negatif juga ke sebelah. Kalau menurut saya, makanya saya happy, saya dengar itu, saya bilang happy, saya bilang tegas-tegas ini ada 5 orang yang orang itu cukup dekat dan cukup besar menyampaikan ke saya happy. Udah sekalian aja bilang emang ada di sebelah, tegas aja dong. Fight harus begitu. Ya, saya kira dia ada benar ya, karena kalau kita lihat pengikutnya Anies di Jakarta, itu kan sebetulnya dengan Prabowo juga relatif dekat, ya kan? Kohesif besar. Yang besar, bahkan termasuk PKS ya. Sementara pendukungnya Jokowi di Jakarta mungkin sekarang berkurang jauh. Jauh gitu banget. Ya. Jadi walaupun saya harus dengan catatan kalau saya lihat. Kalau nggak salah berapa jam yang lalu Jayadi itu keluarin hasil pollnya di Jakarta itu ternyata menurut dia yang sudah menetapkan pilihan itu baru 37%. Jadi 63% itu masih bisa kemana-mana. Jadi karena tidak ada incumbent ya. Kebalik. Kemungkinan mengubah pilihan menurut basis pasangan calon nih, saya buka datanya. Ini yang mana yang Jayadi Hanan, LSI. Itu 63% itu tandanya merah. Artinya pemilih kuat, yaitu kecil atau hampir tidak mungkin mengubah pilihan. 37% yang ini. Betul, 35% pemilih Ridwan Kamil itu mungkin swing, tapi 63% itu solid. Nah, sementara Pramono Anung 61% sudah solid, 37%-nya swing. Dharma Pongrekun kebalikan, 33%-nya solid, 66%-nya swing. Ini yang Jayadi apa yang Jayadi lembaga survei Indonesia. Ya, tapi Pak, poin saya adalah sebetulnya ini kan yang undecided-nya masih tinggi. Masih 13 ya kan? Dan masih menentukan lah undecided. Itu kalau survei. Dan itu biasa kalau incumbent gak maju kan. Betul. Dan itu survei kalau 13% tuh ya diskonnya agak banyak karena undecided 13% dengan waktu 2 bulan tuh gede itu hitungannya. Karena harusnya di 2 bulan tersisa ini ya angka undecided itu idealnya di bawah 9%. Ini 13% masih gede. Makanya nanti kalau setelah tanggal 20 Oktober statement Pak Prabowo menyatakan
bunyi, wah itu lebih kencang lagi ke Ridwan Kamil. Efeknya gitu. Waduh, efeknya ada besar akselerasi sekali. Oh iya, ya. itu kencang banget. Bang, ini soal etnis nih ya. Ini menarik juga soal etnis kan dianggap Bang Dul ini kan adalah representasi dari orang Betawi kan, warga lokal ya. Nah, ini menarik nih. Warlocknya di situ. Etnis Jawa itu 56%, 56,9% ke RK, 27,2% ke Pram. Betawi 47,3% ke RK, 31% ke Pram. Padahal di situ ada Bang Dul. Artinya mayoritas Betawi juga tapi gini Din, kalau di pilkada ini orang tetap lihat yang nomor satunya. Gimana pun nomor satunya, bagaimanapun RK jauh lebih populer daripada yang Sunda lebih solid lagi nih Dina. Sunda iya nomor satu kan. Iya kan? Coba kita lihat deh. Nomor Misalnya satunya masyarakat Betawi. Kita mau lihat siapa masyarakat Betawi yang sudah deklarasi untuk Pak Pramono. Saya mau tanya. Tokohnya siapa coba mau tanya dulu? Nggak ada kan? Belum ada. Meskipun ada Sidul situ ya. Ada Sidul. Yang berani mengatakan itu cuma Jenderal Nahrawi Ramli, mantan ketua Bamus Betawi, tokoh Betawi yang settle semua. Dia bilang apa? Dia dukung Ridwan Kamil mau apa? Yang dulu hai ya Ahok. Yang kan? Nggak ada yang lain itu ya begitu. Cuma silaturahim, ngasih sinyal-sinyal. Saya bilang sama banyak orang Betawi. Betawi itu bukan kayak orang Jawa. Seperti orang Medan, 1 + 1 = 2, ngomong tegas di muka gitu, nggak di belakang. Lu dukung, enggak gitu. Kalau gua nggak suka malu, gua bilang gua nggak suka. Orang kan begitu, makanya tegas lah. Kalau saya sih, kalau teman-teman Betawi saya, tapi ini bukan survei ya, anekdotal. Teman-teman Betawi saya sih masih undecided rata-rata. Oh iya, masih. Siapa Mas teman Betawi Mas? Ya kan termasuk undecided itu termasuk apakah coblos 3 gitu. Ya, coblos 3 karena mereka yang pendukung fanatik Anies lah. Ya tapi belum ya minimal kan yang pasti kita sepakat nggak serta merta ke Bang Dul juga gitu dengan simbol kebetawian. Sebetulnya sih yang lebih penting dilihat tuh asal bukannya tuh yang kuat siapa gitu. Kan? Ada yang menarik ya. Bang Dul ceritanya saya lihat baca di media, dia ziarah ke makam Benyamin Sueb. Nggak salah. Harusnya dia ke makam sebelahnya namanya Muhammad Usti Tamrin. Pendiri Jakarta, kenapa ke Benyamin Sueb? Atau dua-duanya. Itu kan artinya gini, kalau kita bicara Betawi, nilai sejarah kebetawiannya nggak paham juga tuh Bang Rano. Jangan sebagai orang yang membawa simbol kebetawian. Gini, orang Betawi itu setahu saya setiap orang mau maju pilkada 3 makam paling utama didatengin. Muhammad Usti Tamrin, Pangeran Jakarta sama Luar Batang. Hampir seluruh yang maju di Jakarta ke situ. Walaupun Betawi nggak homogen juga kan, ada juga. Betawi pinggir, Betawi tapi Benyamin Sueb kan itu kan ke makam kawan syuting dulu, Bang. Itu dia bisa mungkin kayak gitu, bukan sebagai Betawi tapi sebagai kawan, sama artis. Iya, mungkin itu. Tapi maksud saya cuma komen aja, kenapa nggak ke sebelah? Padahal itu sebelah loh. Jangan-jangan bagi anak atau orang-orang zaman sekarang itu yang lebih relate dengan kebetawian itu Bang Ben, ya kan? Jangan-jangan sehingga simbolnya justru lebih dekat dengan Bang Benyamin. Paling enggak supaya didukung radio band kan. Benz Radio. Tapi kok Bang, tapi kok enggak. Itu mantap juga kalau Benz Radio tiba-tiba dukung RK itu udah rontok itu simbolnya. Iya, itu simbolnya. Tapi itu Benz Radio keren loh. Kantornya aja di rumah yang rumah khas Betawi. Rumah khas Betawi banget. Mas, tapi by the way, Ahok kan terakhir surveinya kan tinggi kan sebenarnya kan, survei elektabilitasnya 20 dulu. RK 1, Ahok 2, Anies 1, Ahok 2 baru RK, kurang lebih gitulah. Ini kok nggak terpancar dari elektabilitasnya Mas Pram ya? Harusnya kan ini automatically nggak otomatis juga dia. Masa elektabilitas kayak lu ngasih duit. Nggak, makanya. Ngasih duit aja masih ada uang kantau lu potong di situ kan apalagi elektabilitas. Tetesannya kenapa jadi jarang tetesannya nih? Ya karena menurut saya orang suka hanya lihat popularitas, nggak lihat asal bukannya. Masalah Ahok kan asal bukannya tinggi banget. Resistensinya tinggi. Sedangkan Pramono tuh mungkin asal bukannya belum ada gitu loh. Ahok itu nggak hanya membuat turun suara di DKI tapi di semua pilkada. Bisa potensi gitu loh kalau asal bukannya tinggi dia. Memang pendukungnya fanatik, tapi yang asal bukannya juga fanatik. Iya pasti di yang pasti kalah tuh yang partai kandidat didukung PDI itu di Sumbar itu.
kalau Ahok maju di DKI. Oke. Ada tambahan Bang Uci sebagai penutup? Cukup. Mas WM? Enggak, kalau menurut saya sih berharap itu justru karena sekarang tidak ada incumbent ya. Iya. Jadi menurut saya mestinya ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkena langsung oleh kebijakan gubernur, yaitu tadi Kampung Bayam, Kampung Akuarium, pemakai Jaklingko yang jumlahnya banyak, untuk datang ke para calonnya bilang minta nanti bagaimana dengan program ini kalau kalian jadi gubernur, ya kan, minta tertulis. Nah, bisa itu di ini oke, kalau kamu mendukung kami akan bikin deklarasi mendukung. Jadi ini kan sebenarnya pemilu itu kan adalah kesempatan posisi pemilih itu lagi paling kuat. Jadi dia harusnya menggunakan kekuatan ini untuk mendapatkan aspirasinya gitu loh. Oke. Thank you Mas BM dan Bang Uci, kita jumpa lagi di Omon Jakarta. Iya, iya benar. Omon Jakarta. Iya, OOJ ya, Omon Jakarta. Lucu juga gitu. Oke, sampai jumpa. Kamsia.